Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Lagi liburan ya? Merdeka, merdeka. Kita sedang memperingati hari kemerdekaan. Ya, kalian merasa sudah merdeka belum? Kita semua dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari segala dosa, ya. Tuhan Yesus sudah menebus kita dan kita sudah menjadi orang yang merdeka. Tetapi merdeka di dalam Tuhan Yesus. Nah, salam habatus, hidupku bagi Kristus. Jangan lupa ya, selalu ada salam. Anak-anak, kita akan belajar kembali firman Tuhan, selalu diawali dengan berdoa. Ayo mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi ini kembali kami belajar akan firman-Mu. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu supaya kami mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa di sini yang sering membentak mama papahnya? Ayo ngaku. Masih adakah yang membentak mama papa? Atau marah-marah ke mama papa? Tidak menghargai orang tua? Ada? Semoga kalian tidak ada yang demikian, ya. Semoga semuanya senantiasa menghormati orang tua. Karena hari ini kita akan belajar di kitab, yaitu kitab 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Di sini kita belajar harus sebagai orang-orang yang lebih muda itu menghormati, mengasihi, menyayangi orang tua kita. Siapapun itu, orang yang lebih tua dari kita. Mungkin mama papa, kakek nenek, kakak, atau kakak-kakak yang lebih tua dari kita, yang ada di sekolah, di gereja, di tetangga, mungkin ya, di rumah khususnya. Nah, kita perlu mengasihi dan menghormati mereka. Itu adalah ajaran firman Tuhan, ya. Jadi kita nggak boleh tuh bentak-bentak ke orang tua. Jika mereka mengajarkan sesuatu, menasihati, kita harus belajar untuk mendengar. Kadang-kadang orang-orang sekarang itu kalau ada yang sedang berbicara, mereka tidak berhadapan muka begini, tapi mereka malahan pergi aja begitu saja saat dinasehati. Ada nggak yang seperti itu? Saat dinasehati, saat orang tua berbicara, harusnya kalian diam dengar, ya. Nah, tetapi saat ini seringkali banyak orang yang dinasehati itu mereka ngeloyor aja ya, jalan, tidak menghormati sama sekali, tidak mau mendengar, ya. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk menghormati orang yang lebih tua, baik kakek nenek, mama, papa, guru, tante, om, ya, orang lain yang lebih tua. Karena boleh kita berbicara dengan sopan tapi terhadap mereka. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam pemikiran orang-orang tua kita. Kita boleh berbicara dengan mereka tetapi dengan cara yang sopan. Mungkin memberitahu, seandainya mungkin ya kalian ada salah melakukan sesuatu. Mereka mengajarkan hal-hal yang benar. Kalian boleh berbicara atau bertanya kenapa ya alasannya, misalkan ya, saya harus demikian, harus demikian. Bertanya boleh, berbicara, tetapi dengan kata-kata yang sopan, dengan sikap dan tindakan yang sopan, ya. Tidak boleh sambil marah-marah,
apalagi membentak-bentak. Ya, tetapi kalian berbicaralah dengan baik-baik, dengan cara yang baik-baik ya. Nah, karena mereka itu sayang terhadap kita, makanya mereka memberitahu kita, mengajari kita, menasehati kita supaya kita yang lebih muda, anak-anak yang lebih muda itu tidak salah jalan. Nah, mereka ingin anak-anak selamat ya, sehingga kalau terjadi sesuatu yang mencelakakan, mereka juga jadi gelisah, jadi sedih kan, demikian ya. Nah, jadi anak-anak harus mengerti alasan kenapa orang tua seringkali menasehati kalian, karena mereka ingin semua berbahagia, mereka ingin semua anak-anaknya mengalami hal-hal yang baik. Mereka ingin semua anak-anaknya ada di dalam jalan yang benar, tidak menjauh dari Tuhan, tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan ya. Jadi tujuan mereka itu adalah untuk kebaikan kita. Sebenarnya demikian. Mungkin ada hal-hal yang mereka tidak mengerti juga yang salah, misalkan ya. Mungkin mereka belum mengenal Tuhan sehingga salah dalam menyampaikan nasihatnya. Gak apa-apa, dengar aja dulu. Nanti kalau kalian sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kalian bisa sampaikan kepada mereka dengan cara yang benar, dengan cara kata-kata, tindakan yang sopan, sehingga mereka juga tidak merasa diabaikan atau merasa tidak dihargai. Karena orang tua pasti ingin anak-anaknya menghargai, mengasihi mereka ya. Nah, demikian anak-anak, mengerti kan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus menyayangi orang tua. Kita belajar untuk menyapa mereka dengan kata-kata yang sopan dan mendengarkan nasihat mereka dengan hati yang terbuka, dan juga menolong mereka dalam hal-hal kecil, mungkin di rumah ya. Kalian jangan abaikan. Seringkali sekarang anak-anak itu hanya berhadapan dengan HP, satu-satunya teman mereka yang begitu melekat yaitu HP, dan tidak pernah melihat atau peduli terhadap lingkungan seringkali kalian itu ya. Tetapi mulai sekarang, karena kalian tahu firman Tuhan harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian juga harus peduli terhadap mereka, membantu dalam hal-hal kecil di rumah mungkin yang bisa kalian lakukan ya. Misalkan mamahmu minta tolong saat mamahmu masak di dapur, tolong bawakan piring. Tolong bantu mama bawakan sayuran misalkan, atau cuci sayuran, atau sapukan rumah. Bisa ya, menyapu di rumah, membantu mama ambilkan cucian. Mungkin baju kalian harus simpan di ember untuk yang khusus pakaian kotor. Kalian juga itu sudah membantu. Simpan sepatumu di tempatnya sehingga tidak berserakan, itu juga sudah membantu ya. Jadi kemudian ucapkan terima kasih atas semua apa yang sudah kalian dapatkan, kebaikan-kebaikan dari orang tua. Jangan lupa, lebih dari itu kalian harus berdoa untuk mereka. Ayo mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau sudah mengajari kami untuk menghormati, mengasihi terhadap orang tua kami, bahkan orang-orang yang lebih tua dari kami, sehingga kami juga berbicara dan berkata-kata dengan kata-kata yang sopan dan baik adanya. Juga biarlah kami belajar untuk membantu mereka dalam hal-hal yang terkecil, dan kami peduli terhadap mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk melakukan semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.